Lihat loh leluhur kita mah sudah punya contoh yang gemilang, kan? Punya contoh yang real, sejarah yang tidak bisa dihapus. Indonesia itu, coba Indonesia yang saat itu bisa disebut 100% non muslim bisa menjadi mayoritas muslim terbesar di muka bumi, karena para wali songo adalah orang-orang yang sempurna di dalam ilmu syariatnya dan dalam pengamalannya. Ya, pengamalannya kayak datuknya Rasulullah, kayak datuknya saja. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Lalu kandungan obrolannya yang luar biasa menakjubkan, ternyata mengandung solusi-solusi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan segala permasalahan hidup manusia. Akhirnya seneng ini raja, seneng masyarakat, seneng tokoh masyarakat, padahal agama berbeda. Tidak langsung ujuk-ujuk ngajak masuk Islam, oh enggak, silaturahmi yang baik. Jika tak kenal maka tak sayang. Lihat loh leluhur kita mah sudah punya contoh yang gemilang, kan? Punya contoh yang real, sejarah yang tidak bisa dihapus. Indonesia itu, coba Indonesia yang saat itu bisa disebut 100% non muslim bisa menjadi mayoritas muslim terbesar di muka bumi. Ini real loh, ini sejarah yang nyata, tidak bisa dihapus, tidak bisa dikelirukan. Ini adalah hasil perjuangannya para dai-dai, ulama-ulama, wali-wali saat itu. Begitu hebatnya. Berapa orang yang berjuang dalam agama saat itu? Cuma 1, 2, 3 orang, tidak banyak. Sementara yang mau didakwahi jutaan orang dan agamanya beda-beda. Bayangkan, di Indonesia ini ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, ada ateis, ada komunis, ada semuanya. Dan saat itu di Indonesia ini pada punya kerajaan, yang mana saat itu nyawa murah, menentang kerajaan mati. Tapi tidak takut para wali-wali songo saat itu. Kenapa? Karena tidak ada niat buruk kok. Tidak akan menggulingkan pemerintahan. Allah, bayangkan, fahami, tidak akan merugikan umat, justru mau menguntungkan pemerintahan, masuk ke kerajaan, kan? Subhanallah, menawarkan pemikiran-pemikiran silaturahmi yang baik, akhlak yang mulia. Kan dilihat, ini ada orang baru nih, orang Arab, kan? Orang Arab saat itu, para wali songo ini, orang Arab, orang baru nih, kan? Dilihat begitu dandanannya, pakaiannya bersih, bersinar, wangi, itu kan, rapi, indah. Begitu ketemu, sapaannya begitu lemah lembut, penuh kasih sayang. Tatap wajahnya ini memperlihatkan bahwa orang ini betul-betul sang penyayang, bahwa orang ini betul-betul orang jujur dan sebagainya. Ini belum melihat bahwa ini yang datang ini punya karomah, belum lihat, dohirnya saja. Karena para wali songo adalah orang-orang yang sempurna di dalam ilmu syariatnya dan dalam pengamalannya. Ya, pengamalannya kayak datuknya Rasulullah, kayak datuknya saja. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Lalu kandungan obrolannya yang luar biasa menakjubkan, ternyata mengandung solusi-solusi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan segala permasalahan hidup manusia. Akhirnya seneng ini raja, seneng masyarakat, seneng tokoh masyarakat, padahal agama berbeda.
Tidak langsung ujuk-ujuk ngajak masuk Islam. Oh enggak, silaturahmi yang baik. Jika tak kenal maka tak sayang. Ikut membantu program kerajaan, tidak pernah menceritakan kekurangan, keaib atau kesalahan siapapun, bersih ucapannya. Dipancing oleh intel dan sebagainya, bersih. Apa yang dilakukan oleh orang ini? Ternyata bersuci. Kan baru kenal orang Hindu Buddha saat itu ada cara bersuci sehari semalam 5 kali. Bagaimana cara bersucinya? Dilihat, ditanyakan ini apa, kan? Untuk apa? Lalu sampai gerakan sholat, sampai ucapan-ucapan doa dan sebagainya. Begitu indah. Akhirnya tertarik. Mulai satu demi satu, bukan satu demi satu lagi, satu kampung demi satu kampung. Dan mau pindah agama, mau memeluk Islam di tangan para wali-wali Allah. Subhanallah. Ada yang pertama-tama melalui jalur masyarakatnya, tidak langsung ke pemerintahan, dicurigai dulu oleh kerajaan. Begitu dicurigai, ngutus para intel, ternyata gak ada yang membahayakan. Bahkan ini sesuatu yang baru, yang begitu indah, yang begitu mulia. Kan kerajaan yang dikhawatirkan ini mau menggulingkan kerajaan ini. Adakah dalam obrolan-obrolannya pemikiran-pemikiran untuk menggulingkan pemerintahan? Nggak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Allah. Sehingga pada akhirnya kerajaan-kerajaan berbalik menjadi kerajaan-kerajaan Islam. Rajanya Islam, kan? Menginsapi Islam itu dengan benar, meyakini Islam itu dengan benar, mengamalkan Islam dengan benar. Lahirlah kerajaan-kerajaan Islam di situ, di sini, kan? Di mana-mana. Allah. Pahami? Hebatnya dalam-dalam di zaman dulu, karena wali-wali Allah dipercayakan oleh pemerintah Belanda untuk mengatur rakyat. Itu dalam itu yang mengangkat siapa? Ya Belanda yang mengangkat. Tapi hebat, bagaimana dalam ini dengan pemerintahan Belanda? Baik. Bagaimana dalam ini dengan rakyat? Baik. Agama tetap jalan, Masya Allah. Pesantren di sana di sini bermunculan, kan? Pemerintah Belanda, kan? Percaya penuh kepada siapa? Kepada dalam-dalamnya, karena yang ngatur itu dalam-dalamnya. Akhirnya sukses perjuangan. Sukses perjuangan. Kan aneh, harusnya dalam penjajahan ratusan tahun harusnya hilang itu agama itu. Bahkan saat itu Belanda itu kan bercita-cita ingin menjadikan bangsa Indonesia ini adalah negara apa? Negara Kristen semuanya. Tapi anehnya ratusan tahun dijajah Allah. Malah yang terjadi, Indonesia menjadi mayoritas muslim, tidak bisa dibendung tanpa ada peperangan, tanpa ada perpecahan. Dan indahnya sampai tahun 45, indahnya apa? Indahnya sampai Islam inilah yang mencetuskan pemikiran Pancasila. Ingat, yang dimana dalam poin-poin inti dasar Pancasila ini adalah di sana ada persatuan Indonesia. Di sana ada persatuan Indonesia, ya kan? Sulit kan kita mencari di negara-negara lain. Ini yang mencetuskan siapa? Yang mencetuskan adalah ulama-ulama umat Islam. Ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil, dan 3, persatuan. 4,
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, subhanallah.